Nah, siapa yang berani melakukan gagal bayar atau galbay di Shopee Paylater atau Shopee Pinjam? Untuk kalian hati-hati, karena penagihan Shopee Paylater ini biasanya sampai keluar kontak darurat. Nah, teman-teman, Shopee Paylater adalah fitur pembayaran dari Shopee yang memungkinkan pengguna untuk berhutang guna membeli barang atau melakukan transaksi lain di aplikasi tersebut nih. Banyak nih pengguna yang memanfaatkan Shopee Paylater karena menawarkan tenor yang cukup panjang, yang mulai dari 3 bulan lah, mulai dari 6 bulan hingga sampai setahun atau 12 bulan. Tapi pentingnya untuk berhati-hati dan disiplin dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Nah, keterlambatan dalam pembayaran bisa berakibat serius, termasuk penagihan yang bisa mencapai di luar kontak darurat. Nah, di sini saya ada cerita seorang debitur yang gagal bayar mengaku mengalami perlakuan tak menyenangkan dari debt collector Shopee saat terlambat membayar tagihannya dalam hanya hitungan hari. Nah, meskipun ia memiliki itikat baik untuk melunasi tagihannya, ia malah mendapatkan ancaman dan diduga galeri ponselnya disadap oleh pihak penagih atau pinjolnya. Dan debitur tersebut menceritakan bahwa penagihan Shopee Paylater bahkan sampai menyentuh di luar kontak darurat yang dicantumkan. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah DC pinjaman online alias pinjol boleh melakukan penagihan selain debitur yang bersangkutan? Nah, pengalaman ini diungkapkan melalui sebuah postingan di Facebook yang saya baca. Nah, oleh seorang pengguna yang gagal bayar di tagihan Shopee Paylater. Nah, dalam postingannya, ia bertanya apakah data pengguna Shopee Pinjam dan Shopee Paylater itu akan disebarluaskan jika terjadi gagal bayar. Nah, ia mengaku baru galbay selama 4 hari aja di Shopee Pinjam dan khawatir tentang kemungkinan sebar data dan pribadinya. Nah, debitur ini bertanya di postingan FB ya, di Facebook. Terus dia bertanya, maaf mau tanya kalau galbay di Shopee Pinjam sebar data apa enggak, yang tulisnya seperti itu. Akhirnya ada yang menanggapi pertanyaan tersebut. Salah satu di warganet ya, membagikan pengalaman pribadinya tentang di galbay Shopee Paylater ini. Nah, di situ ia mengungkapkan bahwa Shopee melakukan penagihan hingga di luar kontak darurat. Dan dibalaslah postingannya, kalau Shopee keluar kondar kak, dan menambahkan bahwa Shopee sadap kontak. Katanya seperti itu. Nah, oke, jadi gini teman-teman ya. Berdasarkan informasi dari hukumonline.com yang saya baca, terdapat beberapa aturan yang mengatur penagihan oleh debt collector yang seharusnya diikuti untuk melindungi hak-hak debiturnya. Yang pertama nih yang saya baca, itu tidak boleh menggunakan ancaman atau kekerasan si DC ini. Nah, debt collector dilarang melakukan kekerasan menggunakan ancaman, kekerasan dan tindakan yang bertujuan untuk memperolehkan nasabah yang cicilannya macet. Nah, jika melakukan pelanggaran, debt collector bisa dikenakan sanksi hukum pidana. Terus yang kedua, tidak boleh menagih ke pihak yang tidak berutang. Nah, debt collector tidak boleh menagih kepada orang terdekat debitur seperti orang tua, saudara, teman dekat yang dicantumkan sebagai kontak darurat. Nah, penagih harus dilakukan langsung kepada debitur yang bersangkutan. Terus yang ketiga nih, tidak boleh meneror. Nah, penagih atau DC itu melalui sarana komunikasi tidak boleh dilakukan secara terus-menerus yang bersifatnya mengganggu. Nah, penagih ini harus dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak menimbulkan rasa teror pada debiturnya. Nah, jadi pelajaran ya dalam kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online. Edukasi mengenai hak-hak debitur dan tata cara penagihan yang benar sangat diperlukan agar masyarakat tidak menjadi korban praktek penagihan yang tidak etis. Nah, debitur nih perlu mengetahui hak-haknya, termasuk pelindungan dari ancaman, penyadapan, dan penagihan yang tidak wajar. Nah, sementara itu, penyedia layanan pinjaman, termasuk Shopee Paylater ini dan Shopee Pinjam ini harus memastikan bahwa DC yang bekerja sama dengan mereka mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Dan kesimpulannya nih, pengalaman buruk yang dialami oleh debitur ini menjadi pengingat pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan layanan di pinjaman online. Nah, perlindungan konsumen dan praktik penagihan yang etis harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara adil dan manusiawi. Dan sebaliknya, debitur yang menghadapi masalah penagihan sebaiknya mencari bantuan hukum atau mengadu ke lembaga berwenang untuk mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Oke, jadi gitu saya teman-teman, singkat saja video ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.